Shalom. Shalom. Saya mau menyapa dulu yang ada di tempat ini, Praise and Worship Infinity. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, luar biasa bersama Tuhan Yesus. Shalom untuk Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur bahwa pada hari ini memasuki bulan April, setelah Paskah kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online pada saat ini, Praise and Worship Infinity. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau 2000 tahun yang lalu kami boleh melihat kasih-Mu yang terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu ajaib. Kau memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dan Kau katakan tetelestai, sudah selesai. Kau selesaikan dosa kami, Engkau selesaikan penyakit kami, Engkau selesaikan masalah kami di atas kayu salib, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kami mau memulai ibadah Praise and Worship Infinity, Tuhan. Mari Tuhan, kami mempersilakan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja mengurapi kami minyak yang baru turun atas kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bukan hanya kami di tempat ini yang menikmati hadirat Tuhan, tapi Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati minyak yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah pada siang hari ini. Yang percaya berkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pada saat ini kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ragu.
dapat menikmati ibadah dalam persekutuan bersama dengan keluarga Praise and Worship Infinity. Melalui setiap pujian penyembahan, jiwa kami kembali bersemangat dalam mengiring Tuhan. Ada pemulihan yang terjadi. Karena itu Tuhan, sebentar kami juga siap kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami, yang menuntun kami dalam setiap rencana-Mu yang indah. Hamba berdoa bagi setiap kami, rekan-rekan yang ada di studio maupun yang menyaksikan dari channel YouTube dari Praise and Worship Infinity. Tuhan bekerja di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman yang kami terima benar-benar menjadi firman yang menuntun kami dalam setiap kehendak-Mu. Tuhan, ajar kami lebih dewasa lagi dalam memahami dan mengenal Engkau. Maka hamba berdoa, Tuhan yang kudus, kami lebih berhamba kata kalimat ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan jemaat Tuhan yang terkasih, silakan duduk. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita melalui pujian dan penyembahan. Haleluya. Saya izin buka masker ya. Saya udah mulai bosan sekali pakai masker, karena saya berefek samping. Jerawat bentuk masker, lama-lama ini hitam. Aduh. Karena apalagi kemarin pas ada kedukaan berapa kali. Kalau kedukaan kan sempat online, cuma sulit sekali untuk konsentrasi. Jadi mau nggak mau harus datang. Itu pun dengan persyaratan ya protokol lah, intinya berapa orang yang boleh ada di ruangan dan lain sebagainya. Tapi karena pertemuan langsung dengan orang-orang yang lebih random saya nggak kenal, saya harus tetap pakai masker. Karena ada juga beberapa tempat itu kita harus tetap pakai masker. Bisa bayangin nggak, ngomong setengah jam lebih pakai masker itu kan. Akhirnya yang di kedukaan itu saya nanti akhirnya, bukan orang mati itu. Sekalipun saya sudah vaksin, tetapi memang tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena rekan kita hamba Tuhan sudah vaksin yang kedua juga kena. Padahal suami, istri, sampai pembantu rumah tangganya juga divaksin.
Tapi setelah vaksin 2-3 hari, I don't know, mungkin mereka pikir karena udah aman mereka jalan pergi, tetap kena. Dan sekarang satu keluarga kemungkinan besar, jadi yang udah dicek itu suaminya, istrinya, asisten rumah tangganya, dan kemungkinan besar anak-anaknya juga itu udah pasti positif juga. Sekarang mereka dalam kondisi rawat inap, rawat inap mandiri, lebih tepatnya, bukan di rumah sakit atau di tempat rujukan. Jadi memang saudara, tidak ada yang memberikan sebuah kepastian, hanya di dalam Yesus. Udah gitu kan? Jadi saya itu rekan saya itu yang pertama vaksin sudah selesai, baru saya selesai yang kedua. Hari Minggu yang kemarin ketemu sama-sama, ada yang dibicarakan lah. Udah gitu yang positif duduknya sebelah saya dong, sebelah saya. Terus waktu makan dia buka masker ngomong begini sama saya, pasti telepon positif. Yang paling pertama bereaksi itu adalah istri saya. Dia pilih saya, aku yang keluar atau kamu yang keluar? Akhirnya langsung buru-buru dengan kabar itu saya langsung ke Bu Mame, tahu ya Bu Mame kan, untuk swab PCR. Ya udah langsung swab PCR, ambil yang cepat 10 jam, ternyata nggak nyampe 10 jam, 5 jam langsung keluar hasil. Ya puji Tuhan sampai sekarang kondisinya tetap negatif, bahkan CT scan-nya nggak berubah sama sekali, tetap 0. Artinya gini saudara, semua itu perlindungan Tuhan. Tapi perlu nggak pendeta vaksin? Tetap perlu, karena itu bagian dari program pemerintah. Tuhan Yesus pernah bilang, tunduklah kepada pemerintah, juga tunduk kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi bagi pemerintah, saya percaya selalu ada campur tangan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, saya mau mengucapkan Happy Passover atau Selamat Paskah. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, buat apa kita hari ini di Infinity? Tapi karena Kristus bangkit, artinya gini, kalau kematian saja dia kalahkan, apalagi sakit penyakit kita. Kalau kematian saja dia kalahkan, apalagi cuma membuat engkau diberkati. Kalau kematian saja dia kalahkan, apalagi memulihkan hidup saya, hidup saudara, keluarga kita, masa depan kita, sangat mudah bagi Tuhan. Dan itulah yang menjadi iman, pengharapan kuat kita di dalam Yesus. Orang-orang hebat itu lahir dan mati, nabi itu lahir dan mati, tapi hanya Yesus yang dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Lazarus juga udah mati, bangkit. Saya mau tanya, mati nggak? Mati lagi. Hanya Yesus yang dia mati, dia bangkit dari antara mati, dan dia naik ke surga. Itulah dahsyatnya Allah kita. Karena kalau tidak pernah terjadi peristiwa itu, maka sia-sia iman kita. Nah, jemaat yang terkasih, pada perayaan Jumat Agung dan Paskah ini saya punya 2 bahan. Saya mau tanya sama teman-teman di studio. Kalau yang di YouTube tinggal terima hasil aja. Saudara mau saya bahas apa? Pembelajaran dari tokoh-tokoh Jumat Agung, maksudnya peristiwa Paskah, atau saudara kita mau bahas tentang membalas pengorbanan Kristus? Saudara pilih mana? Belajar dari tokoh-tokoh atau membalas pengorbanan Kristus? Ibrani pasal yang ke-10 4-14, buka kitab saudara. Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya selalu katakan begini, bahwa ibadah Jumat Agung atau ibadah Paskah itu seringkali selalu dianaktirikan dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Rasa-rasanya kita lebih menjunjung, lebih mengutamakan Natal dibanding dengan ibadah-ibadah Paskah. Kalau Natal tuh kayaknya wajib, makanya ada istilah orang yang gak pernah gereja, kalau Natal dia pasti datang. Karena seakan-akan Natal itu adalah hari raya yang terbesar. Sebenarnya kalau kita mau lebih jeli, kita mau lebih lebih melihat dampaknya, Paskah yang paling berdampak dalam kehidupan kita. Karena begini, bicara kelahiran, siapa yang gak lahir? Memang Yesus lahir dengan cara yang tidak biasa. Dia dikandung oleh Roh Kudus itu sendiri. Tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi semua orang dilahirkan, nabi-nabi, rasul, setiap kita dilahirkan. Tapi kematian Kristuslah yang mengubah keadaan saya dan hidup saudara. Kita tadinya orang-orang yang akan binasa, mati pasti binasa. Tapi karena kematian Kristus, barang siapa percaya kepadanya, ia beroleh hidup kekal. Karena kematiannya, kita yang tadinya tidak layak, dilayakkan.
Karena kematiannya, dulu kita menyebut Allah dengan sebutan Adonai, saking kudusnya Tuhan. Tapi karena kematiannya, hari ini kita bisa memanggilnya Iya Aba, Iya Bapa. Karena kematian Kristus, kuasa, otoritas, bahkan mujizat, itu bukan lagi sesuatu yang ya kalau dapat puji Tuhan, kalau enggak. Kalau kita melihat kematian Kristus, karena kematiannya, mujizat itu pasti. Kenapa? Lestai, sudah selesai. Kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, kutuk menderita, itu sudah selesai di atas kesalib. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen memiliki dampak? Oh, saya setelah mengikut Kristus, hidup saya diberkati berlipat kali ganda. Saya setelah mengikut Kristus, penyakit saya langka, tersembuhkan. Saya setelah mengikut Kristus, sekarang saya punya keturunan. Jawabannya sederhana, karena Tuhan sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Jadi memang sebenarnya kematian dan kebangkitannya itu yang paling besar. Tetapi memang apa ya? Kalau kita bicara tentang kematian, dekat dengan kesedihan, air mata. Saya kemarin tutup peti kedukaan, sedih. Apalagi yang meninggal ini bukan cuma berstatus istri, dia masih menjadi anak dari orang tuanya. Nah, yang sedih itu orang tuanya berapa tahun yang lalu baru menguburkan istrinya. 3 minggu yang lalu baru menguburkan anak laki-lakinya. Dan kemarin menguburkan anak perempuannya. Jadi mereka cuma ada 4 orang. Oh, sedihnya minta ampun, sakit loh saudara. Kan orang tua berharap kita nanti satu kali dikuburkan sama anak-anak kita. Tapi yang ini peristiwanya dia menguburkan istri, menguburkan satu-satunya anak laki-laki, dan kemarin baru menguburkan satu-satunya anak perempuan. Karena memang kematian itu selalu dekat dengan air mata, kehilangan, dan perpisahan. Ada nggak orang yang menunggu? Mana yang lebih excited? Mana yang lebih mendebarkan? Menunggu kelahiran atau menunggu kematian? Hah? Saudara semangat yang mana? Nunggu kelahiran atau nunggu kematian? Tergantung pendeta kematian sama dulu. Kalau kematian suami bisa-bisa saya semangat juga. Aduh, puji Tuhan ya. Aduh, lepas lah bener. Orang kalau kelahiran tuh semangat ya kan. Wah, kontak kanan kiri. Lu tolong doain ya. Udah mau lahiran nih. Kata dokter tanggal segini. Tindakannya apa? Saya selalu doain ya. Makin mendekat tuh. Aduh, tapi semangat, sukacita. Ada ya kematian begitu? Mah, dikit lagi mati. Ayo mah. Gak ada. Makanya orang lebih merayakan Natal. Natal itu bahkan bukan cuma dirayakan oleh orang Kristen, mall juga rayakan Natal, ya kan? Ornamennya bahkan lebih Kristen daripada rumah kita. Dia punya hiasan bagus, pohon Natalnya bagus. Bukan cuma mall, diskotik juga ngerayain Natal, ya kan? Nanti sinterklas yang bajunya gembel-gembel gitu. Lagunya juga ada lagu Natal, ceng 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 ceng. Tapi inti iman kekristenan itu datang dari kematian dan kebangkitan. Benar, itu yang membuat kita hidup berbeda, saudara. Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup. Nah, jemaat Tuhan Ibrani pasal 10, 4-14. Perhatikan Alkitab saudara, Alkitab bilang begini, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi satu kali penulis Ibrani yaitu Paulus sedang memberikan penjelasan karena ada orang-orang Yahudi yang masih beranggapan begini, saya percaya sama Yesus, tapi saya masih tetap terikat dengan hukum Taurat. Padahal Paulus mencoba jelaskan bahwa apa yang dibuat oleh manusia itu selalu terbatas. Memberikan lembu, membawa domba jantan, darahnya itu gak bisa sepenuhnya menghapus dosa-dosa kita. Perhatikan ayat berikutnya. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, Yesus berkata, ini perkataan Yesus, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan apa? Tubuh bagiku. Siapa tubuhnya? Yesus itu sendiri. Kepada korban bakaran dan kepada korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Firman Tuhan dalam Yohanes katakan, Dia adalah firman dan firman itu menjadi manusia. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Aku perhatikan di atas Ia berkata, maksudnya di atas Golgota atau di atas pengorbanan, di atas kematiannya, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan
kalau tidak berkenan kepadanya, meskipun dalam tanda kurung ini penjelasan, dipersembahkan menurut apa katanya? Hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? Jadi tidak ada lagi tuh hukum perjanjian lama yang membawa korban setiap mau dibuat dosa. Oh, supaya saya bisa berdoa dan doa saya didengar, saya bawa dulu korban penghapusan dosa atau korban keselamatan. Tapi kematian Kristus, dia sudah menebus kita sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan apa? Tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Yesus, tetapi Tuhan setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, maksudnya kembali ke sorga. Dan sekarang Yesus hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jemaat Tuhan yang di studio yang bisa baca ayat terakhir 1-2 ya. Sebab oleh satu korban saja mereka Saudara, saya pernah baca satu artikel. Jadi satu kali ada seorang pria Prancis, dia ingin membuat sebuah demonstran. Dia ingin membuat sebuah pertunjukan lebih tepatnya untuk parade damai dan keselamatan. Apa yang dia lakukan? Dia ingin menjadi seperti Yesus. Maksudnya dia ingin disalibkan di salah satu daerah Dominika. Dia di negara Republik Dominika. Dia pas berumur 33 tahun. Kenapa dia harus berumur 33 tahun? Supaya sama seperti usia ketika Yesus disalibkan dan mati. Kan Yesus umurnya 33 tahun. Saya pikir-pikir masih muda sekali ya Yesus ya. Masih muda sekali. Nah, jadi pria ini sudah mempersiapkan dengan tim dan lain sebagainya. Dia bikin pengumuman dan rencananya dia akan digantung selama 3 hari 2 malam. Saudara kalau mau cari beritanya itu ada di Google, cari aja pria Prancis disalibkan, itu ada beritanya. Nah, yang menarik begini. Oh iya, ayo, mari. Belum mulai. Baru ngobrol-ngobrol aja kita. Mari teman Tuhan silakan. Jadi yang lihat dari YouTube, memang sekarang antusias untuk ibadah secara langsung semakin besar. Memang keren buat kita tuh apa ya? Impartasinya beda ya, online sama pertemuan langsung ya. Kalau pertemuan langsung tuh spirit dari hamba Tuhannya, spirit dari worship leadernya tuh terimpartasi gitu. Jadi seringkali kita nggak ngerti lagu yang dinyanyikan aja, kayaknya hadiratnya tetap terasa. Kenapa? Karena perjumpaan langsung. Memang itu ada perbedaan yang luar biasa. Jadi saudara doakan saja, karena pasti punya kerinduan. Pak, kapan sih sebenarnya kita bisa balik lagi seperti Infinity yang dulu? Kalau Infinity yang dulu kita belajar ya, saya pakai papan tulis, ibu-ibu catat tuh, saya lihat tuh antusiasnya dia catat, walaupun nggak pernah dibaca, yang penting dicatat aja. Jadi ini pria, dia digantung dan dia sama-sama dipaku. Bedanya dia cuma pakai paku biasa. Saudara pernah lihat paku yang dipakaikan untuk Tuhan Yesus nggak? Itu tebal, diameternya mungkin sekitar 1,5 cm lah, segini lah kira-kira ini untuk besar pakunya. Dan kalau saudara lihat, kan kita sering lihat gambar Yesus dipaku itu di bagian telapaknya. Sebenarnya secara histori Yesus itu tidak dipaku di bagian telapak, tapi di bagian pergelangan ini. Kenapa? Karena ketika dia di atas kayu salib, tidak ada yang menahan tubuhnya selain dari paku yang ditancapkan di bagian pergelangan tangannya. Kenapa harus di bagian ini? Karena secara anatomi tubuh manusia, tulang kita itu begini. Ngerti gak bagian lengan ini? Nah, jadi dicantol di situ. Kalau ditaruh di sini, pasti sobek. Karena berat manusia bisa sekitar 60, 70 sampai 80, itu pasti sobek, saudara. Jadi dia harus ditaruh di sini. Makanya Yesus waktu dia disalib itu dia berusaha untuk naik, untuk bernafas, karena susah sekali. Gak ada yang menopang bagian tangannya. Kalau saudara tertarik dengan hal-hal proses kematian Kristus sesuai dengan sejarah, saudara bisa datang ke toko buku Gramedia atau toko buku Emmanuel. Nama judul bukunya Kain Kafan Turin. Jadi proses kematian Kristus digabung melalui penemuan kain kafan Turin yang konon dipercaya itu adalah yang membungkus Yesus. Jadi di scan
ada bekas lukanya, ada bekas darah-darahnya itu di-scan. Ditambah dengan secara historikal, bagaimana orang Romawi memproses seseorang sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Jadi Yesus itu aslinya di sini, nggak cuma di sini. Cuman karena kebiasaan penggambaran secara tradisi Kristen Eropa, akhirnya digambarkan Yesus itu tangannya berlubang di bagian ini, atau diambil dari pernyataan Thomas. Kalau aku tidak mencucukkan, aku tidak melihat bekas lubang pakunya, aku tidak percaya. Makanya seringkali penggambarannya di sini. Pak, tapi yang benar di mana? Kalau secara pembelajaran yang sebenarnya di sini. Jadi dia kesangkut di bagian tulangnya. Wah, penderitaan Yesus luar biasa. Yesus itu tidak pernah memikul salib dalam bentuk salib. Yesus hanya memikul bagian tangannya. Kalau saudara nonton film The Passion, itu sebenarnya sudah tinggal didramatisir. Jadi Yesus memikul seperti ini. Tapi yang asli, Yesus itu memikul begini. Itu dia topang begini. Karena itu ketika dia jatuh, Alkitab bilang apa? Rupanya tidak lagi seperti anak manusia. Jadi waktu dia jatuh dia nggak bisa tahan, karena dia harus topang begini, di sini diikat. Jadi waktu dia jatuh benar begini, dengan berat itu sekian puluh kilo itu. Makanya ketika Veronica ingin membasuh wajah Yesus, seluruh bentuk darahnya ini terpampang di bagian handuknya itu. Jadi ketika ini pria Prancis disalibkan, planningnya sih mantap, 3 hari 2 malam. Tapi akhirnya hanya tidak sampai 20 jam pria ini diturunkan. Kenapa? Dia kecapean. Dia nggak kuat lagi. Dia rasa sangat-sangat lemah. Padahal dikasih makan, dikasih minum, suntik vitamin. Bayangkan Yesus bahkan sejak diadili tidak makan. Makan terakhir kapan? Perjamuan sama murid-murid. Tapi sepanjang malam dan sepanjang pagi. Makanya Yesus jam 12 lebih dia bilang apa? Aku haus. Dan cuma asam anggur yang diberikan di bibirnya. Pria Prancis ini, dia terima makanan, suplai, minuman dan sebagainya. Tapi nggak sampai 20 jam dia diturunkan. Dan ketika ditanya sama wartawan, apa yang kau alami? Dia cuma bilang begini, tidak ada pengorbanan yang paling besar yang pernah dibuat oleh seorang manusia selain daripada Yesus. Wah, penderitaan dan pengorbanan Yesus itu luar biasa, sangat amat luar biasa. Makanya akhirnya bilang apa? Rupanya bahkan tidak seperti anak manusia lagi. Jadi memang dahsyat apa yang Tuhan buat bagi saya dan saudara. Nah, pertanyaannya, ketika kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi saya dan saudara, apa yang harus kita buat? Lagu yang kita nyanyikan banyak, Symphony Worship bilang begini, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Weliar Kauntu punya lagu begini, dengan apa akan ku balas kasihmu. Ini Senior Niko punya lagu begini, siapakah aku ini Tuhan jadi, dengan apa akan ku balas Tuhan. Nah, saya mau tanya sama setiap jemaat Tuhan, kalau misalkan saya tanya, apa yang bisa saudara balas untuk setiap kebaikan Tuhan? Jawaban saudara kira-kira apa? Hah? Nggak apa-apa ngomong aja, orang dengar pakai masker ini, saya juga nggak tahu saya ngomong apa. Apa yang kita bisa buat untuk membalas cinta Tuhan? Sebagian besar akan bilang begini, saya akan memuji Tuhan, saya akan menyembah Tuhan, saya akan mempersembahkan berkat buat Tuhan, saya akan membangun gereja, saya akan melayani Tuhan, saya akan melakukan penginjilan, saya akan memenangkan jiwa-jiwa. Dan yang saya mau katakan, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya cuma sekedar kamuflase dari apa yang biasa kita dengar dalam kekristenan kita. Semua orang coba memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi seringkali kalau mau jujur, persembahan kita itu cuma berdasarkan apa yang kita suka, bukan apa yang Tuhan suka. Beda loh. Yesus pernah tanya, menurutmu persembahan siapa yang berkenan di hadapan Tuhan? Wanita janda ini orang kaya atau orang yang memberikan banyak? Artinya, ada kalanya apa yang diberi manusia bukan apa yang Tuhan mau. Memberi persembahan itu harus, saudara. Memberi persembahan untuk membalas cinta Tuhan itu harus. Tapi yang saya mau tekankan begini, kalau orang bilang saya membalas cinta Tuhan karena itu saya bangun gereja, maka hanya segelintir orang yang bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena nggak semua kita mampu membangun gereja. Sampai sini saudara paham maksud saya? Pendeta, saya selalu nyanyi, menyembah dan memuji Tuhan. Buat orang yang punya talenta nyanyi, orang yang bisa bersuara merdu, waktu dia memuji membesarkan nama Tuhan, enak banget. Tapi buat orang yang jangankan nyanyi,
Saya pernah layani satu jemaat pengurapan rumah. Waduh, itu penderitaan juga buat saya. Kan sebelum kita pengurapan kan doa dulu, nyanyi, nyembah Tuhan. Waktu kita nyanyi, ya lagunya juga gak susah-susah, nadanya juga gak perlu pakai suara 1, 2, 3, 4 ya kan. Cuman lagu biasa, Bapa Engkau sungguh baik, tapi nadanya gak ada. Padahal saya udah pakai gitar, saya udah lebih gedein suara biar ngenyocokin suara nadanya gitu. Bapa Engkau sungguh baik. Itu kalau dia nyanyi itu bukan malaikat surgawi, malaikat maut yang datang ya kan. Gak semua orang bisa memberi yang terbaik dalam ukuran manusia. Tapi ada hal yang tetap harus kita berikan. Apa itu pendeta? Pengorbanan. Pengorbanan tidak hanya selalu berbicara tentang kemampuan kita secara finansial. Pengorbanan tidak selalu berbicara tentang kemampuan kita dalam bertalenta. Saudara tahu nggak? Pentingnya pengorbanan dalam kekristenan itu sangat erat kaitannya dari awal sampai dengan akhir. Apapun yang terjadi dalam iman kita pasti dimulai dengan pengorbanan, dijalani dengan pengorbanan, dan diakhiri juga dengan pengorbanan. Alkitab dimulai dari para nabi dengan pengorbanan luar biasa, dilanjutkan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, diteruskan lagi oleh para murid dan para rasul, dan hari ini saya dan saudara meneruskan. Pengorbanan adalah bagian yang penting. Salah satu kesalahan kita nggak pernah bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan karena kita pikir kita cuma bisa kita kasih sesuai dengan tolak ukur kita sendiri. Contoh, saudara punya uang 10.000, persembahannya berapa? Jujur aja, jujur, gak usah melanggar rohani lah. Semuanya Tuhan ambil loh saudara semuanya. Saudara punya duit 10.000, cuma tinggal 10.000, berapa yang saudara kasih pasti? Hah? Paling banyak 50-50. Tapi rata-rata orang akan kasih. Iya, ya itu udah fakta lah. Saya tanya di gereja manapun udah fakta. Betul. Kenapa kita kasih seperti itu? Itu manusia. Manusia mengukur apa yang kira-kira bisa dia berikan. Tapi seringkali pengorbanan bukan cuma bicara apa yang mampu kita berikan. Seringkali kita nggak suka, tapi harus kita lakukan. Itu yang disebut pengorbanan. Kita nggak mau, tapi kita lakukan. Itu pengorbanan. Kita nggak ingin, tapi tetap kita kerjakan. Itu pengorbanan. Nah, ini bagian yang paling sederhana, yang minimal bisa kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena saya percaya saudara. Coba lihat Roma pasal ketiga ayat 23 sampai 25. Lihat Alkitab saudara. Saya akan mulai masuk penjelasan. Bagaimana membalas pengorbanan Tuhan. Salah satunya dengan pengorbanan dari kita juga. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Perhatikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saya ingat satu kali saya bukan penginjilan, saya datang ke salah satu rumah jemaat. Jadi papanya itu beda iman, papanya itu masih menyembah dewa-dewa batu. You know what I mean? Ketika kita ketemu, lalu saya bilang, Pak, saya izin doa ya. Dia bilang begini sama saya, ini pernyataan yang sangat-sangat membuat saya harus berspekulasi. Dia bilang begini, pendeta, apa yang Tuhan yang pendeta bisa kasih buat saya? Tuhan yang pendeta bisa kasih saya kaya raya gak? Saya mau tanya, Tuhan bisa kasih kita kaya gak? Oke, pertanyaannya sederhana. Kepastian atau kemungkinan? Hah? Kepastian atau kemungkinan? Kepastian bagi orang tertentu. Karena faktanya sampai hari ini ada orang mengikut Tuhan. Dia berdoa seperti Yabes berdoa, berkati aku berlimpah-limpah, tapi hidupnya tetap dalam keadaan kekurangan. Saudara gak bisa bilang sebuah hal yang ya kita imani aja, enggak. Buat orang yang gak mengenal Kristus, dia menjadi sebuah kepastian. Jadi dia tanya sama saya, pendeta, Tuhan pendeta bisa kasih apa buat saya? Kenapa dia tanya itu? Karena dia orang kaya. Dia orang kaya, dia orang tajir, dia pokoknya kaya. Saya kebingungan. Karena kalau saya bilang ikut Yesus, Pak, pasti bakal lebih diberkati. Kalau enggak gimana? Disinilah kenapa banyak orang mengiring Kristus dengan kecewa. Karena dia pikir mengiring Tuhan itu saya untung, mengikut Tuhan itu saya terberkati, mengikut Tuhan itu saya sembuh, mengikut Tuhan itu saya dipulihkan, mengikut Tuhan itu tidak ada air mata. Padahal kenyataannya dalam mengiring Kristus, Yesus pernah bilang, jika engkau tidak mau memikul kuk, tidak mau memikul salibmu, bahasa kasarnya engkau
tidak mau menderita, engkau tidak pantas mengikut aku. Dan orang tanya, kenapa saya harus menderita waktu saya ikut Yesus? Kenapa saya harus menderita? Saya ingat ada satu hamba Tuhan, dia gak suka lagu Saya Mau Iring Yesus. Bagian mana yang dia gak suka? Bagian rapnya. Meskipun saya susah menderita, dia bilang, kau ikut Yesus menderita. Bukankah penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib? Kita oleh darah Yesus, kita sekarang sudah dibebaskan. Saya nggak setuju dengan lagu itu, karena ada banyak orang punya konsep ikut Tuhan tuh always happy gitu. Ikut Tuhan tuh pokoknya selalu riang gembira. Yes, kita beriman untuk itu, but sometimes ada kalanya Tuhan izinkan air mata. Ada kalanya Tuhan izinkan harga diri kita nih harus ditundukkan. Ketika apa? Minta maaf kepada orang yang salah sama kita. Ketika berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Itu kan gak mudah. Itu pengorbanan. Alasannya apa? Sampai kita mau berbuat seperti itu kepada Tuhan. Saudara perhatikan ya. Mazmur, sebelum saya bicara tentang pasal ini, tahun 2019, ini saya jawab tentang alasannya. Apa sih alasan kenapa kita harus memberi yang terbaik pada Tuhan? Kenapa kita harus membalas semua kebaikan Tuhan bahkan dengan pengorbanan kita? Jawabannya sederhana. Tanggal 10 April, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, itu pertama kali dunia menyatakan kehadiran yang namanya black hole atau lubang hitam. Saya pernah dengar istilah itu? Black hole, lubang hitam. Kalau saudara suka nonton film luar angkasa, lubang hitam itu yang nanti menyedot lah, kira-kira seperti itu, masuk ke dalam, pokoknya itu namanya lubang hitam. Kenapa hal ini menjadi penting dalam sejarah penemuan dunia? Karena dulu lubang hitam itu hanya sebatas teoritis. Dikemukakan sejak abad yang ke-18 oleh John Michael, diteruskan oleh astronom Jerman namanya Carl Schwarzschild, sampai dengan nanti melalui teori relativitas yang ditemukan oleh Einstein, lubang hitam itu menjadi semakin dipercaya ada. Lalu semakin diperkuat oleh pernyataan-pernyataan seorang fisikawan almarhum namanya Stephen Hawking. Tahu kan ya yang di kursi roda itu? Tahu ya? Yang mulutnya karena dia ada penyakit jadi dia cacat, tapi dia orang pintar. Sampai akhirnya 2019 lubang hitam ditemukan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Saudara tahu nggak? Berapa luasnya alam semesta ini sampai penemuan lubang hitam saja menjadi penting. Alam semesta kita itu sangat amat luas. Sangat amat luas, dan itu belum bisa terjangkau dengan kemampuan kita saat ini. Lubang hitam itu hanya satu bagian yang sangat amat kecil dari keseluruhan alam semesta. Pendeta, seberapa besar alam semesta ini? Alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi. Angkanya berapa sampai hari ini nggak pernah terhitung. Miliaran galaksi. Dan kita ada di satu galaksi dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Kita cuma ada satu dari miliar yang ada. Dan galaksi kita disebut dengan nama Bima Sakti. Pendeta, berarti galaksi kita tuh terdiri dari matahari, Venus, Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto 2008 udah dihapuskan. Sampai sana. Satu galaksi Bima Sakti kita itu terdiri dari 400 miliar bintang. Baru bintang, belum planet. Galaksi kita, galaksi Bima Sakti itu terdiri dari 400 miliar bintang dan 800 miliar lebih planet. Kita hanya sebagian kecil dari galaksi kita, yang galaksi itu amat banyak. Pertanyaannya, apa seindah itu sampai Tuhan mau datang ke dunia? Saudara bayangin deh, kalau Tuhan mau hapus sangat amat mudah. Lihat Mazmur, apa kata Daud? Mazmur 8 ayat 4 sampai yang ke-5. Lihat Alkitab saudara. Mazmur pasal 8, kalau saudara pakai Alkitab ayat nomor 5, ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan saya baca. Daud pernah bertanya seperti ini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang berikutnya apa katanya Daud? Namun engkau telah membuatnya, apa katanya? Hampir sama, diciptakan sempurna serupa segambar dengan Allah, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan, dan sampai yang namanya malaikat aja nggak sebanding nih sama kita nih.
malaikat aja gak sebanding sama kita. Yang kelihatannya lebih bersinar, yang kelihatannya lebih punya powerful, kita lebih mulia. Kenapa? Cintanya Tuhan. Jadi Tuhan udah pilih saya dan hidup saudara. Bahkan dia mau datang ke dunia untuk mati. Masa kita gak bisa berbuat sesuatu sih buat Tuhan? Pak, Bu, saya rindu gitu. Kekristenan kita itu bukan cuma sekedar keagamawian. Pokoknya kalau saya untung saya diberkati. Pokoknya kalau susah baru saya berdoa. No, sekalipun apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan, sebagai orang percaya kepada Yesus, ada hal yang harus kita berikan, yaitu pengorbanan. Apa pengorbanannya? Yang pertama, waktu. Sama-sama bilang sama saya, waktu. Ada banyak kita bicara tentang cinta Tuhan, tapi kita sulit sekali memberikan hal yang paling kecil ini. Harta gak semua orang punya, kemampuan talenta gak semua orang punya, tapi apa yang selalu dipunyai oleh setiap orang, namanya waktu. Kita ini seringkali sama Tuhan pelit banget masalah waktu. Kenapa saya bilang suka pelit? Karena begini, kita kalau ngomong, pendeta, saya tuh aduh hebat dengernya. Katanya pendeta itu kalau doa 1 jam ya. Saya pernah dengar gak istilah kayak gitu? Seakan-akan buat kita 1 jam tuh kayaknya lama sekali. Fakta mengatakan untuk range usia 18 sampai 39 tahun, 40 tahun, wanita mampu menatap layar ponselnya, membuka aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook selama hampir kurang 5 jam. Lu bisa bayangin kan? Itu faktanya. 18 sampai 40 tahun wanita nih, baru wanita nih. Pria cuma beda sekitar 1 jam. 1 jam dia lebih kurang. Tapi wanita bisa menatap layar handphonenya selama 5 jam untuk membuka aplikasi yang paling sering itu Instagram, TikTok, apalagi kemarin Facebook. Oh ini Shopee. Itu dia. Itu dia bisa scroll terus-menerus. Iya, sampai dia tidur begini loh jadinya loh. Saking seringnya dia nge-scroll. Bener loh. Kita ini bisa lihat gambar Instagram yang berkali-kali sama dengan apa ya? Dengan konsisten menatap. Tapi kalau lihat firman, baru lihat hurufnya ya. Oh Tuhan, cobaan apa ini? Nggak bener saya sih jujur aja. Wanita bisa berlatih membuat sebuah konten selama 2 jam. Untuk sebuah konten TikTok dia bisa latihan 2 jam minimal rata-rata untuk membuat satu konten. Kita lo di gereja sampai WL bilang mari angkat tangan. Pelit amat ya kan? Tapi bener itu sebuah fakta. Kenapa? Karena memang kita nih gak mau korban waktu. Buat kita, waktu itu sesuatu yang ya kalau pas saya butuh aja saya datang. Makanya ada banyak orang bilang pendeta saya sampai 1 jam. Pasti ada persoalan. Pasti ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Pasti ada masalah biasanya. Kenapa? Karena kita pikir ya pokoknya saya datang doa deh. Saya mau tanya, saudara puasa setiap berapa lama? Ya tergantung kalau mau nurunin berat badan aja sih pendeta dari sana. Kita puasa aja, masih banyak orang nanya pendeta. Sebenarnya kita kalau puasa itu berapa jam sih? Kenapa kita nanya jam? Karena kita ingin memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Makanya orang tawar-menawar. Di Kristen itu tidak ada batasan jam, hari, waktu. Saudara kita ada. Sebentar lagi 2 minggu ke depan mereka akan masuk ke bulan suci Ramadan. Mereka akan melakukan namanya puasa. Kapan mulai puasa? Sebelum pagi sampai dengan nanti ketika itu ada waktunya. Pokoknya kalau mereka dengar azan mulai buka. Nah orang Kristen tuh nggak ada. Orang lain bilang pendeta, kalau gitu biasanya kita gimana? Kalau saya biasanya 24 jam. Saya buka makan terakhir jam 10 malam. Nanti kapan saya makan? Jam 10 malam lagi. Tapi kadang-kadang sejam 6 sore. Tergantung aja komitmen dan keadaannya. Pak, kalau kita masanya apa pendeta? Makan sama minum nggak? Ya tergantung Bu. Ibu kalau misalkan nggak kuat minum boleh. Oh puji Tuhan. Jus sama susu boleh nggak? Jangankan saya, malaikat aja udah pengen jambak dia punya rambut. Karena kita begini, kita ikut Tuhan tuh cuma suka-suka di kita gitu. Pengorbanan itu dilakukan sekalipun kita tidak
Suka. Contoh, saya tuh sampai berantem pendeta sama suami. Saya cuma bilang, Pak ayo sama-sama gereja. Seringkali itu dilakukan. Karena ada orang yang menghindari masalah. Pendeta udahlah, daripada ribut, daripada panjang, daripada bertengkar, udahlah. Kalau dia memang nggak mau suka gereja, ya udah nggak usah gereja aja lah. Yang penting kan rumah damai. Ini orang-orang yang selalu menghindar untuk tidak memberi pengorbanan kepada Tuhan. Pengorbanan itu penting. Contohnya apa? Ketika Tuhan gerakin hati saudara untuk memberi, untuk menolong, untuk berbuat sesuatu, untuk datang beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, baca Alkitab. Terkadang Roh Kudus suka ngomong, baca Alkitab yuk. Tapi seringkali kita ignore, capek, malas, entar lagi deh, besok aja, nggak mood. Kenapa? Karena memang ada pengorbanan. Waktu tuh sesuatu yang paling sederhana yang dapat kita lakukan. Ada satu kisah, namanya Zakheus. Zakheus itu, Alkitab katakan dia kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai pada zaman Yesus adalah pekerjaan yang sangat amat penting dan posisi yang dicari banyak orang. Kenapa? Karena pasti kaya. Orang yang jadi pemungut cukai itu memang dibenci, dianggap pengkhianat, dianggap orang berdosa, tapi pasti kaya. Dan Zakheus memiliki posisi itu. Kenapa dia memiliki posisi itu? Saya percaya betul secara psikologis. Dia mungkin dari kecil sering dihina. Orang pendek lu, orang pendek lu, orang pendek lu. Mungkin dia satu kali bertekad, lihat nanti saya jadi sukses. Dia gak peduli sukses dengan jalur apa, pokoknya dia mau sukses. Dan dia coba berjuang sampai akhirnya dia jadi kepala pemungut cukai. Dan itu bukan posisi yang mudah, karena dia harus berkenan di hati orang-orang Romawi. Dan dia harus siap dimusuhi oleh orang-orang sebangsanya. Tapi yang menarik kita bilang apa? Ketika dia mendengar Yesus datang di tempat itu, dia meninggalkan semua pekerjaannya. Itu yang luar biasa. Kenapa Petrus menjadi salah satu murid kesayangan Yesus? Karena ketika dia untung besar, Yesus berkata, terbanglah jalamu lebih dalam lagi ke tempat yang bertolak ke tempat yang lebih dalam, terbanglah jalamu. Dia baru sehari semalam dapat ikan, dan baru dia dapat ikan, Yesus bilang, tinggalkan semua itu dan ikut aku. Petrus juga bilang, guru, bentar ya, gua taruh dulu di Tokopedia. Ini nanti kalau ada yang mau nge-tag tinggalin kita. Enggak, dia nggak tunggu dulu, dia nggak kirim dulu, dia nggak wait. Dia langsung ikut, dia korbankan semuanya. Dan apa yang terjadi? Perkenanan Tuhan datang lebih banyak. Seperti kepada Zakheus. Makanya orang mencibir Yesus. Dia akan makan dan tinggal di rumah orang berdosa. Tapi Yesus lihat pengorbanannya. Apa pengorbanan Zakheus? Pertama waktu, kedua harga dirinya. Dia naik ke atas pohon. Dia naik. Saya percaya orang mulai tertawai, orang mulai makin menghina. Lihat tuh memungut cukai. Tapi Yesus melihat pengorbanannya berkata apa? Turunlah. Aku akan menginap dan makan di rumahmu. Pak, Bu, saya rindu gitu dalam hidup kita. Saya nggak usah bicara tentang harta dulu deh. Nggak usah bicara tentang duit banyak yang sudah berikan. Beri waktu aja dulu. Saya berani jamin, nggak banyak dari kita berdoa dengan waktu yang khusus bagi Tuhan. Nggak banyak bagi kita untuk membaca Alkitab yang rutin bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir buat apa pendeta? Nanti juga ada waktunya. Ya, saya kan belum bisa yang seperti itu. Ya memang kita nggak mau berkorban, itu aja. Berkorban itu nggak enak. Contoh, saya awal nikah. Saya gak suka doa pagi. Saya sangat amat gak suka doa pagi. Saya pendeta, tapi saya lebih senang doa malam. Kenapa? Lebih konsen buat saya. Saya lebih baik tidur jam 3 pagi. Jadi doa jam 2 gitu, jam setengah 3 saya doa. Tidur lebih pagi, karena biasanya pelayanan itu kan siang ke sore atau ke malam. Jarang pagi hari. Jadi saya bisa bangun lebih siang, saya doa malam. Karena kalau pagi bangun tuh sakit kepala, mau doa tuh gak konsen. Setelah nikah, bini saya, istri saya itu kan pendoanya pagi. Dia selalu bangun jam setengah 5 pasti doa. Nah setelah menikah kan gak bisa pecah, selalu sama-sama. Jadi pertama kali di Surabaya itu kita tinggal, tadinya doa masing-masing. Dia mau ngikutin saya, dia ngambek. Istri saya kan gitu. Aduh dia mah nggak ada lah kami istilah begadang itu, nggak ada. Padahal saya merindukan hal-hal seperti itu juga. Nonton sama-sama malam-malam gitu. Dia nggak ada, dia masuk ke dalam alam mimpi lebih dulu. Karena istri saya itu pasti jam 10 itu nyawanya udah nggak ada. Mau maling datang kayak ya kan, mau gempa bumi kayak dia taunya besok pokoknya. Jadi kalau saya ajak dia doa malam tuh dia keberatan. Dia bilang, kamu dong pagi-pagi ya, ada juga orang berdoa membangun mesbah pagi hari. Karena istri udah ngomong udah ikut. Udah setengah mati loh, saya benci banget pagi itu. Karena saya biasa dulu ya, kalau sekarang udah lebih dirutinin. Saya sekarang pokoknya maksimal itu jam 12, jam 11 itu harus udah tidur. Supaya harus bangun pagi. Tapi dulu kan saya tidur jam 1, jam 2. Jadi bayangin, gue baru tidur jam 1. Setengah 5 bangun. Doa kan, kalau doa pagi hari kan nyanyi kan penyembahan kan lagu-lagu yang slow. Selamat pagi.
Oh, udah tahu lagi. Istri saya bilang, kamu doanya nggak ada hati. Bukan nggak ada hati kan? Emang nggak bisa dong pagi-pagi begini. Udah ya, mulai besok kita jangan ini deh, jangan di kasur. Karena kalau kasur kan bersila, duduk di meja makan, duduk di meja makan. Makin parah, dingin kan meja makan itu kan. Aduh, saya benci banget. Dia suruh doa, udah kamu lah. Kamu kan sekarang udah istri, kamu tiang doa, kamu yang berdoa, cepat. Baca renungan udah nggak ada renungannya kita baca. Kalau sekarang malah masih baca renungan jelas, coba cari tafsirannya. Sejak pagi-pagi tuh yang kita lihat cuma apa? Aplikasi Alkitab, lalu ada renungan. Nah, itu aja, itu baca cepat. Jadi sekarang mulai besok kita kalau ibadah jangan kayak kalau doa pagi jangan duduk lah sayang, kita berdiri seperti umat Israel. Ya kan? Saya hampir cerai gara-gara itu. Aduh, gue udah bangun aja udah syukur ya kan. Suruh berdiri, darah Yesus. Ya udah, karena dia suruh berdiri, kita berdiri ya kan. Dia bilang ya jangan lakukan penyembahan, bikin puji-pujian. Coba bayangin, lagu Jangan Lelah pagi hari gimana coba? Jangan lelah. Tapi saya lakukan dengan memaksakan diri, bukan karena saya suka, tapi karena saya harus. Kita ini sebagai orang Kristen, ada kalanya waktu Tuhan bilang begini, kamu ampuni orang yang bersalah. Bukan karena kita suka, bukan karena kita pengen, tapi karena kita harus. Ayo kasihi suamimu, ayo layani suamimu, bukan karena kita pengen. Aduh, ini hati nih kalau bisa jujur nih, pengen kita racunin lah tuh orangnya kan. Aduh, pendeta bener ya, pendeta jahat suami saya. Tapi waktu kita lakukan, bukan karena kita bisa, tapi karena kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat cerita saya, adik dari seorang hamba Tuhan. Dibawa perempuan yang kedua itu, yang jadi istri mudanya itu ke rumah. Saudara bisa bayangin nggak? Saya mau tanya, kalau ibu-ibu satu kali suamimu datang, surprise, ini istriku yang baru. Saya mau tanya, kira-kira yang mati suami saudara atau sama selingkuhannya? Udah pastilah ya kan? Udah pastilah itu, nggak ada cerita lagi tuh. Kalau nggak dia yang mati, pendeta saya mati. Tapi ini perempuan bilang begini. Dia bilang gini, saya mau cerai sama kamu, saya nggak mau apa. Kita udah bersatukan Tuhan. Saya tahu apa yang diperlakukan sama suaminya, dijedotin kepalanya di tembok begini. Di depan itu perempuan, harga dirinya di mana, saudara? Udah gitu ditinggal, barang-barang emas, pokoknya apa yang mereka punya dibawa kabur. Sekian tahun nggak datang, tapi istri ini tetap mempertahankan bahwa saya sudah berkeluarga. Satu kali datang suaminya, di depan pagar dia lihat orang ketok-ketok pakai gembok itu. Dia bilang saya kaget setengah mati. Saya nggak percaya suami saya pulang lagi. Tapi keadaannya udah lusuh. Dia mau buka di dalam pintu itu dia bertanya gitu. Dia saya buka nggak nih? Dia udah lama nih gak ada hubungannya. Dia udah lama bahkan gak ada kayak saya. Tapi dia buka. Suaminya udah mau sujud di depan. Dia bilang jangan Pak, ayo masuk Pak. Masuk. Dia lihat baju suaminya udah gembel. Dia bilang Pak, aku siapin makan, aku siapin minum. Dia bikin teh. Dia nangis. Dia bilang Tuhan, saya kasih minum sama orang yang bahkan gak nafkain saya bertahun-tahun sebagai istri yang sah. Tapi dia kasih dengan tetes air mata. Dia lihat suaminya udah gembel, bajunya lusuh. Dia bilang Pak, ayo mandi. Masih ada baju-baju kamu yang aku simpan. Dia bantu suaminya bersih-bersih. Dia waktu pegang tangan suaminya, dia nangis. Dia ingat waktu dibenturin, karena kan bertahan dari sini dijahit. Dia nangis. Dan ternyata suaminya sakit AIDS. Jadi itu udah masa kritisnya. Dia udah punya uang, dia udah sakit AIDS, dibuang sama istri mudanya. Sebelum matinya itu di atas pangkuan istrinya. Suaminya tanya, Ma, kenapa kamu terima saya? Kenapa kamu mau tetap bukakan pintu buat saya? Apa jadi istrinya? Saya nggak pernah buka pintu buat kamu, Pak. Saya buka pintu buat Tuhan, karena Tuhan sudah selalu buka pintu buat saya. Waduh, saudara, itu kan luar biasa. Jadi ada kalanya apa yang kita kerjakan dalam hidup kita bukan karena kita suka, bukan karena kita ingin, tapi karena kita mau membalas cinta dan kebaikan Tuhan. Makanya lagunya dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Kita balas cinta Tuhan melalui pengorbanan. Jadi pengorbanan sederhana yang bisa kita berikan apa? Waktu itu aja dulu deh, saudara. Ini sebagai istri-istri ini kan dominan di Infinity ini istri-istri ibu-ibu, bu. Istilah tiang doa itu betul. Korbankanlah mulai dalam waktumu yang sejenak saja. Engkau coba berdoa dengan lebih dengan lebih lagi lah dengan waktu. Bukan cuma sekedar syarat dalam kekristenan, tapi sebagai bentuk pengorbanan. Saya beri waktu buat Tuhan. Apalagi yang kita berikan waktu buat Tuhan, belajar tentang firman. Pak Pendeta, buat apa saya belajar firman? Saya kan bukan pendeta. Mungkin itu bisa menjadi sebuah warisan, legacy yang kita berikan kepada anak-anak kita. Mungkin suami kita nggak bisa dikasih tahu. Waduh, suami kita lebih banyak ayatnya.
Pokoknya kalau dia udah kebentuk ayat, dia pasti pakai tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dalam satu tawa. Tapi mungkin firman yang kita pelajari, kita berikan kepada anak-anak kita, atau mungkin saudara di Infinity satu kali Tuhan percayakan engkau di persekutuan, di tengah keluarga. Makanya di Infinity yang sebenarnya, kenapa saya selalu memberikan bahan pembelajaran, supaya apa yang saya bahas, supaya apa yang saya ajarkan, satu kali juga akan saudara ajarkan kepada orang-orang di sekitar. Mungkin di kantor saudara, di persekutuan kecil saudara, mungkin di komunitas etnis saudara dan lain sebagainya. Di situ kita bisa menjadi firman. Apa yang kita harus lakukan? Meluangkan waktu. Makanya saya senang Infinity. Saya pikir ini mah pasti nanti kalau udah buka pasti berlimpah-limpah lagi kayak awal. Kenapa? Karena memang ya ini sebenarnya bentuk meluangkan waktu. Saudara bayangkan jam 11 loh, sampai jam 1 lewat sering kali kita belajar. Ada banyak yang bisa kita kerjain, tapi kita tetap datang ke rumah Tuhan. Itu yang saya katakan, pengorbanan waktu. Berikan kita yang terbaik sama Tuhan. Gak usah bicara harta, gak usah bicara tentang talent kita, mulai dari hal yang sederhana. Waktu. Jadi kalau ada kesempatan bisa ibadah Infinity, datang. Ada persekutuan di mana bisa datang. Supaya melalui hal yang sederhana itu, kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita beri mulai bagi Allah kita, haleluya. Kita seringkali nggak bisa lepas dari yang namanya waktu, karena memang sekarang kita terikat dengan yang namanya waktu itu sendiri. Jabodetabek adalah kota yang tidak mati. Jakarta atau Jabodetabek itu sepi cuma ketika pandemi awal Maret sampai April. Tapi sekarang kalau saudara lihat kembali, kita lihat transportasi bahkan nggak mati selama 24 jam, terus berputar. Kenapa? Karena memang kegiatan aktivitas manusia itu berjalan dengan sangat cepat. Makanya ada banyak orang kita terikat dengan waktu. Handphone kalau mau jujur, sejak kita buka mata sampai kita mau tutup mata sebelum tidur, pasti yang terakhir kita pegang, yang pertama kita pegang itu namanya handphone. Pak, dosa nggak? Saya nggak mau bilang dosa atau enggak, karena memang itu sudah zamannya. Kalau saya melatih diri, kalau pagi itu saya pasti nggak lihat handphone. Saya tinggalin dulu handphone 1 jam, 2 jam, karena kalau udah pegang handphone, roh rebahan itu masuk, ya kan? Itu roh rebahan itu masuk, ya kan? Udah malas mau ngapa. Makanya kalau pagi itu saya diemin dulu, itu selalu saya sampai sekarang. Itu memang dilatih, nggak mudah, karena biasanya kita pengen tahu notifikasi baru apa, ada info terbaru apa. Sekarang bahkan saya berapa kali 2 pasang, 1 di Semarang, 1 di Bekasi. Suami istri nggak mau nikah, karena suaminya suami istri nggak mau punya anak. Nggak mau nikah suami istri gimana? Kumpul kebo berarti. Suami istri nggak punya anak. Saya tanya kenapa? Mereka beralasan karena berkarir. Mereka bilang tentang keuangan tidak mudah untuk bisa menghidupi anak pada zaman sekarang dengan standar mereka. Jadi mereka nggak mau punya keturunan. Tapi sebenarnya itu bentuk keterikatan dengan waktu. Pengennya kerja, pengennya untung, pengennya cuan. Memang waktu itu bisa merusak hubungan kita bahkan dengan orang-orang sekitar kita. Ada orang tua, dia cuma tahu menafkahi anak, tidak mengenal anaknya. Sampai sini saudara paham maksud saya? Oh, itu banyak tuh peristiwa seperti itu. Dia tahu bagaimana memberi sekolah yang baik, makan yang baik, pakaian, fasilitas, tapi dia nggak kenal sama anaknya. Kenapa? Karena orang tuanya juga sibuk. Waktunya hanya habis dengan kegiatan yang dia geluti. Itu waktu, itu mengikat kita. Makanya muncul sekarang yang kemarin saya pernah sempat sampaikan gereja 1 jam saja. Pernah dengar kan? Nanti banyak gitu. Kenapa 1 jam saja? Jawabannya sederhana. Sebenarnya gereja coba menjawab kebiasaan aktivitas jemaat yang di perkotaan. Tapi sebenarnya itu efek samping dari keterikatan akan waktu. Orang maunya cepat. Kayak misalkan YouTube. Sangat sedikit sekali orang yang mau mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Biasanya dia cuma skip aja, buru-buru, ntar khotbah selesai. Bahkan seringkali praise and worship suka di skip. Kenapa? Ya pengen yang cepat aja. Nanti kalau lihat khotbahnya ini misalkan 45 menit, dia coba cari yang lain, alternatif 15 menit aja lah. Kalau dia bisa lihat 15 menit, cari yang 5 menit, 10 menit aja lah. Kenapa? Kita ini terikat dengan waktu. Kita nggak suka memberi waktu sama Tuhan. Jadi melalui pembelajaran ini kita ingat, kenapa sih kita harus memberi yang terbaik? Karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik. Bayangkan dari seluruh alam semesta. Alam semesta yang sangat luas. Saya kalau jadi Tuhan, saya ciptain aja dunia baru selesai. Tapi yang kita katakan, karena kita ini mulia, kita ini dipandang indah oleh Tuhan, maka Tuhan bukan cuma mengasihi, dia datang untuk memberikan tebusan nyawanya, menggantikan setiap kita. Haleluya. Saya dan pemain musik boleh maju ke depan, tim worship boleh maju ke depan.
Saya akan bahas tentang pengorbanan bagian yang kedua, 2 minggu lagi. Jadi ini boleh ditulis di YouTube di pengorbanan bagian yang pertama. Saya akan bahas lagi tentang pengorbanan. Saya dalam video. Sama-sama saya kita bahas. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin. Selama hidup. Katakan ya Allahku, aku hendak bermasmur. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami bawa setiap nyanyian pujian kami bagimu Tuhan. Dan pengagumkan, amin. Kepadamu yang manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena. Mari bersama kita angkat suara dan lebih sungguh katakan inilah yang ku renungkan. Amin. Yang terpujian dan pengagungan, dan pengagungan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Tuhan manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka. Salah satu cara membalas kebaikan Tuhan adalah ketika kita melakukan pengorbanan. Karena memang iman Kristen dimulai dengan pengorbanan, dijalani dengan pengorbanan, dan diakhiri dengan pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Pengorbanan adalah satu hal yang kita kerjakan bahkan sekalipun kita gak suka. Sama seperti Kristus. Karena itu di Taman Getsemani dia berkata, jika boleh lakukanlah cawan ini daripada aku. Tapi kembali dia katakan dengan jelas, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Kita gak akan pernah bisa berkorban kalau cuma ikut kehendak kita, saudara. Karena maunya kita adalah apa yang menyenangkan hati kita. Tapi ketika kita belajar cara Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, maka mari saudara, latih dirimu, paksa. Ketika Roh Kudus berkata, ayo berdoa, ayo baca firman, ayo ibadah, ayo lakukan setiap kebenaran, maka lakukanlah sekalipun engkau tidak menyukainya. Karena itu bentuk bagaimana engkau membalas cinta Tuhan. Kita tak bisa balas cinta Tuhan hanya dengan harta kita, karena ada banyak yang lebih kaya dari kita. Kita tak bisa balas harta, kita tak bisa balas Tuhan hanya dengan skill dan kemampuan kita, karena ada yang lebih dari skill kita. Tapi mungkin kita mulai dari hal yang paling sederhana, dari waktu kita. Karena Yesus berkata, ketika engkau setia dalam perkara yang kecil, maka perkara besar akan diberikan kepadamu. Kalau saudara pelajari orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kuasa, hamba-hamba Tuhan, orang-orang hebat, mereka memulai karir hidup mereka dimulai dari doa, saudara. Maka hari ini mari engkau mungkin hanya seorang istri, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai seorang wanita, ada hal yang mungkin terbatas untuk melakukan, tapi mungkin
ekonomimu, mengubah masa depanmu, menyembuhkan setiap sakit penyakit dimulai dari doa. Dan doa membutuhkan pengorbanan waktu. Hamba doa Tuhan, firman yang kami sampaikan sederhana, tapi mungkin ini bisa mengajar kami untuk mengambil komitmen lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hamba serahkan keluarga-keluarga kami dari Praise and Worship Infinity terus berakar, bertumbuh lebih dewasa dalam mengiring Tuhan. Hamba percaya firman ini berema Tuhan, menjadikan kami untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah melalui hidup kami Engkau disenangkan. Seperti nyanyian yang kami katakan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Bukan hanya pujian kami, bukan hanya nyanyian kami, tapi hidup kami memuliakan nama-Mu. Inilah yang ku renungkan. Katakan setiap waktu. Amin. Kami bawa setiap nyanyian pujian kami Tuhan. Nyanyian pujian dan kami kembali diingatkan, dikuatkan, diteguhkan akan pengorbanan-Mu dasar sekali yang bukan hanya menebus dosa kami, tapi juga mematahkan setiap kutuk, mengangkat setiap sakit penyakit kami, bahkan mengubah hidup kami, karena Engkau sudah menyelesaikan lunas di atas kayu salib. Maka berkati siapapun kami yang menerima perjamuan kudus ini, kami benar-benar mengalami perjumpaan, mengalami hadirat Tuhan di hati kami, sehingga perjamuan ini mengubahkan hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, jemaat Tuhan yang terkasih. Maka jemaat Tuhan yang belum memiliki hosti atau anggur seperti yang kami pegang, seperti biasa kita menghimbau jemaat-jemaat yang mengikuti melalui streaming, saudara bisa memakai potongan roti kecil atau potongan biskuit. Saudara juga bisa pakai sirup yang ada di rumah saudara. Memang ada beberapa jemaat bilang, Pak, rasa-rasanya kok nggak kusuk ya kalau saya pakai roti gitu. Pak, kok rasanya saya kayaknya nggak mendapat esensi dari darah Kristus ketika saya memakai sirup. Memang pada dasarnya Yesus pernah berkata perjamuan kudus itu bukan makan dan minum. Jadi yang inti adalah iman pernyataan saudara. Karena memang beberapa case, kayak contoh saya waktu di daerah tidak ada anggur. Di daerah itu anggur dianggap sebuah hal yang tidak halal. Jadi apa yang kita buat? Kita pakai teh botol kemasan itu, kita pakai itu. Dosa nggak? Enggak. Bahkan mujizat terjadi.
Jadi memang yang paling penting adalah iman pernyataannya. Jadi bukan banyaknya, bukan aslinya. Saya ingat ada satu jemaat bilang, pendeta, kalau di gereja ini perjamuannya mantap, pakai anggur betul, anggur dari Israel. Saudara mau pakai anggur dari Israel kayak, mau yang dari Zimbabwe kayak, selama nggak punya iman pengharapan ya nanti. Karena yang paling penting adalah iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi nanti ada doa masing-masing pribadi. Saudara boleh doa apapun yang bergumulan tentang hidup saudara, perkatakan dengan iman. Dan ingatlah ketika kita menyatu dengan tubuh dan darahnya, Yesus sendiri yang berkata, jika engkau di dalam aku di dalam engkau, mintalah. Di bagian ini yang menjadi iman pengharapan. Tapi kayaknya nggak mungkin engkau membatasi kuasa Tuhan. Tapi kayaknya susah engkau membatasi kuasa Tuhan. Tapi mustahil engkau membatasi kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa Tuhan hanya dibatasi oleh iman mengimani. Maka beriman sungguh. Kita akan berarti di atas kepala, akan dengan iman, akan dengan percaya, akan dengan sungguh-sungguh. Siapkan hati saudara bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami pengampunan atas dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Kami percaya 2021 hidup kami berubah dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Perjamuan ini menyucikan, menguduskan aku bersama keluargaku. Kami percaya berkumpul di bumi, pasti berkumpul di sorga dengan tubuh darah Kristus yang tertombak, tertinggal di atas kayu salib. Kami percaya kami sudah dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk, dari setiap sakit penyakit. Aku percaya statusku menjadi warga kerajaan sorga. Kami punya rumah di sorga. Kami beriman 2021 punya rumah di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam tubuh Tuhan Yesus. Amin. Diberkati dalam nama Yesus. Bersama jemaat Tuhan kita akan ada di atas kepala, ada dari iman. Kalau saudara sakit, ada kesembuhan di tangan saudara. Kalau saudara sedang kekurangan, ada berkat-berkat di tangan saudara. Kalau engkau sedang punya masalah, ada jalan keluar di tangan saudara. Kuncinya hanya satu, engkau beriman. Rebut berkat dari surga itu di tangan saudara. Rebut janji Tuhan itu di tangan saudara. Maka ketika engkau menyatu dengan darah Kristus, ada mujizat yang akan menyertai hidup saudara. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Kristus kami percaya hidupku diubahkan menjadi warga sorga, warga kerajaan sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Dengan tetes darah Kristus kami beriman, kami percaya setiap kutuk yang mengikat, yang merusak hidup kami sudah dipatahkan di atas kayu salib. Kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan jasmani, kami percaya sudah ditebus. Kami sehat, setiap organ tubuhku sehat. Kami tidak sakit kanker, tidak sakit tumor. Kami tolak segala bentuk kronis. Kami percaya sehat. Bahkan pandemi, virus di sekitar kami dihancurkan kuasanya. Di mana kami melangkah, di mana kami berada, dijaga, dilindungi malaikat Tuhan. Tuhan berkata, perjamuan ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami dengan perjamuan ini dilepaskan dari kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk pengangguran, kutuk hutang piutang. Hidup kami diberkati 10, 60, ratusan kali ganda. Doa masing-masing, doa sungguh-sungguh. Ambil momen ini saudara, katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan bebaskan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan sembuhkan aku. Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Alkitab katakan, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Apa yang kau ucap dengan sungguh, Tuhan sanggup menyatakannya.
Diberkati dalam setiap kata kalimat, bahkan setiap kami, baik yang menyaksikan dari YouTube, kami yang ada di studio, diberkati setiap kata kalimat doa mereka. Tuhan materaikan, mujizat terjadi. Kami percaya penebusan sempurna bagi kami dalam nama Yesus. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetes darah Kristus menyucikan, menguduskan, memulihkan. Aku percaya segala penyakitku, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti yang bertugas akan memimpin kita dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan firman-Nya pada siang hari ini, Pak Dedi. Tolong berkati bersama dengan keluarga yang ada. Mari kita sekalian kita satukan hati, kita datang sama Tuhan. Bapak di surga, Bapak yang baik, sungguh sangat amat baik. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Bapak, boleh memasuki bulan yang baru, bulan keempat tahun 2021 ini Bapak, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kekuatan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Siang hari kami juga mengucap syukur kami dalam ibadah praise and worship ini Bapak, kami telah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu Tuhan sekali sekali. Kami sungguh bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapak, Allah yang baik, sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami, Allah yang pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapak. Kami terima janji firman-Mu Tuhan. Kami berjalan dengan kasih kuasa mujizat yang hari. Karena kami dari tubuh darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir tubuh kami semua ya Bapak. Dan di tempat ini baik pun yang mengalir di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya yakin Tuhan, bangsa kami ada di hati-Mu ya Bapa. Tuhan akan tolong setiap masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Menegakkan amanat Tuhan yang berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tolong kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Kalau hari-hari terakhir ini Tuhan, banyak kami mendengar, melihat bencana alam atau apapun itu Tuhan yang menghilangkan damai sejahtera kami Tuhan. Tapi kami sungguh yakin percaya ada maksud rencana-Mu Tuhan dalam bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati setiap pemimpin negara kami, mulai dari Pak Presiden Jokowi, wakilnya, bersama dengan segenap jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada dulu di dalam pemerintah bangsa ini. Tuhan memberkati, jadikan mereka terang dan garang di bangsa ini Tuhan. Mereka tidak mencari kepentingan pribadi, mereka tidak mencari kepentingan golongan mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja sama Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa semua para hamba Tuhan yang ada di seluruh dunia, juga yang ada di bangsa kami Tuhan, para gembala jemaat, para misionaris, para penginjil, siapapun mereka Tuhan yang memberitakan kabar Injil di mana-mana tempat. Tuhan memberkati, mengurapan Tuhan ada atas kehidupan mereka, menyertakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa datang Tuhan dan mengaku dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur berdoa Tuhan siang hari ini
untuk ibadah kami Tuhan. Praise and worship infinity. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak ada sebagai kami ada Tuhan sampai dengan saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Tuhan memberkati semua orang-orang yang sudah memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Bila kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan menjadi bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Dimanapun mereka mendengar kekuasaan yang hadir, Tuhan memberkati. Tuhan lawat mereka, Tuhan jumpai mereka. Dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati buat gembala kami Tuhan, buat Agnes Sandi dengan Bapak Kaisan Tuhan bersama dengan ketiga anak mereka dan Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan keluarga di boleh selalu berkat Tuhan menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan yang tetap selalu rendah hati Bapak dalam pelayanan Tuhan bersama kami di sini ya Bapak. Biar Tuhan praise and worship ini boleh menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan bagi hormat puji kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap program ibadah kami Tuhan, baik yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan, Tuhan memberkati. Juga buat ibadah Padang Paskah kami besok Tuhan, hari Kamis Tuhan memberkati, tempat acara yang sudah ada Tuhan memberkati. Bahkan apa susunan acara yang akan kami laksanakan Tuhan memberkati, murahkan Tuhan ada atas kami semua Tuhan, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah hanya hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini. Juga buat mereka yang mendengarkan, mengikuti ibadah melalui Instagram Live ataupun YouTube channel, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh pertolongan Tuhan buka jalan keluar bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati itu Tuhan yang segala bagi kami. Asal kami tetap mengasihi Engkau Tuhan, kami tidak miring ke kiri, kami tidak miring ke kanan Tuhan, kami mau tetap selalu pandang saja Yesus. Engkau adalah Tuhan Allah yang layak kami puji, Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami Tuhan, kami mohon ampun. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, basuh kami Tuhan. Layak yang kami Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan. Umat nebusan-Mu ya Allah. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bu Linda. Dengan rendah hati saya tetap meminta jemaat tetap berdiri, berkenan sedikit ya, tinggal beberapa menit lagi. Diberkati saudara Bapak Ibu, diberkati luar biasa. Jesus just want a little things from us, your time. Cuma minta waktu, dan itu sangat memberkati saya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita naikkan syukur kita, terima kasih Yesus. Yesusku,
Maka sebelum kami kembali pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Allah. Maka umat Tuhan, arahkan hati dan angkat tanganmu kepada Allah. Tanda kau bergantung, berharap dan berserah hanya kepada Yesus. Karena hanya Dialah sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kesehatan, sumber kesembuhan, sumber jalan keluar. Dia sumber segala-galanya. Maka apapun kata berkat yang kau dengar pada kesempatan kali ini, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara. Maka dengan kuasa, otoritas daripada Allah hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Diangkatnya hidupmu naik dan tidak turun. Dijadikannya kau kepala bukan ekor. Diberinya kemenangan bukan kekalahan. Angkat tanganmu lebih tinggi. Lihat tangan-tangan kami Tuhan. Berkati tangan kami, tangan orang berhasil, tangan orang sukses, tangan orang besar. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Allah buat berhasil dalam nama Yesus. Maka umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, menyebut setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya diberkati. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Kembali kita berjumpa dalam pelayanan yang lainnya di Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus memberkati.